Selamat malam teman-teman semua, kembali lagi di Komsel Youth kita pada malam hari ini. Sebentar kita akan mulai Komsel kita, mari kita siapkan hati, siapkan pikiran untuk kembali kepada Tuhan. Mari kita memuji Dia dengan menyanyikan lagu Sungguh Indah. Manakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, sahabat. Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku bisa membalas kesetiaan. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku bisa membalas kesetiaan. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sungguh indah. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menolong kami Tuhan pada malam hari ini untuk kembali memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan memulai konsel kami Tuhan, kiranya Tuhan tolong supaya yang hadir di sini dapat mengerti dan dapat melakukan firman yang akan dicarikan oleh Kaniko dengan baik. Terima kasih Bapa, dan nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Aku mau nyapa teman-teman sekali lagi, selamat malam teman-teman semua, kembali lagi di konsel kita pada malam hari ini. Hari ini tema kita adalah tentang Hosea. Sebelum itu, mari kita menyanyikan lagu Terbesar dan Termulia.
hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Mari menyanyi memuji, ungkapkan sukacita dari hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Mari menang dan memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Udah panas ya teman-teman. Oke, sebelum kita dengar sharingan dari tentang Hosea, mari kita siapkan hati, siapkan pikiran kita, siapkan telinga, siapkan catatan untuk kita dengerin sharingan Taniko. Mari kita menyanyikan lagu Tenang. Apakah mendengar seruan hatiku?
pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Kepada kami. Oke. Baik teman-teman, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena malam hari ini Kau memberikan kami kesempatan untuk boleh bersekutu bersama dalam komsel malam hari ini. Kami akan bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan. Dan Tuhan boleh tolong kami untuk boleh memahami dan mengerti apa yang ingin Kau sampaikan melalui firman Tuhan yang akan kami baca hari ini, Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Oke, shalom, selamat malam teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Aku nggak bisa lihat wajahnya, cuma bisa nerawang aja di layar ini. Yang lagi baik bisa kasih reaction-nya, yang lagi capek boleh kasih emoticonnya, atau boleh ketik-ketik di chat, boleh silakan. Tapi aku harap semoga kalian baik-baik aja ya, nggak ada masalah, aman-aman aja. Nah ini lagi momen-momen liburan juga, udah mau masuk sih sebetulnya, udah mau masuk. Tapi ya semoga kalian ketika masuk ke sekolah, masuk kuliah, yang kerja mah udah tetap kerja dari kapan hari, bisa makin semangat gitu ya menghadapi hari-hari ke depannya. Nah hari ini kita akan sama-sama belajar teman-teman dari satu tokoh Alkitab namanya Hosea. Nah aku mau tanya dulu nih, teman-teman ada yang tahu nggak siapa Hosea ini? Apakah dia Bapak Pendeta? Apakah dia petani? Apakah dia guru? Apakah dia nabi? Apakah dia rasul? Ada yang boleh bantu jawab teman-teman siapakah Hosea ini? Boleh di-unmute langsung, boleh juga lewat chat. Ada yang bisa bantu jawab? Nah, malam ini kita akan banyak ini ya, diskusi ya teman-teman. Jadi aku akan banyak tanya, teman-teman minta tolong untuk bantu jawab ya. Kalau bisa unmute langsung boleh, atau kalau mau lewat chat juga boleh gitu. Tapi intinya aku berharap teman-teman bisa kasih respon. Karena aku pengen tahu kalian ngerti nggak ya, nanti jangan-jangan aku ngomong panjang lebar kalian nggak ngerti gitu. Dan nanti kita akan baca Alkitab, terus juga akan nonton video, jadi teman-teman bisa siapin Alkitabnya dari kitab Hosea ya. Nah, tapi sebelumnya aku mau tanya dulu, ada yang tahu nggak siapa nih Hosea? Ada yang mau bantu jawab teman-teman? Oke, aku biasa tanya yang on cam kan ya, tapi sekarang aku mau tanya yang bersembunyi di balik layar dulu, operatornya dulu. Tanya Nia deh, Nia. Nia, tahu nggak Hosea siapa nih? Jangan bilang temanku kak, gitu di sekolah ada namanya Hosea. Oke, Nia jawabnya kayaknya nabi. Nabi itu kalau di Malang beda lagi teman-teman. Nabi itu kalau kalian ngomong ke anak-anak saat gitu ya, taunya mereka bukan nabi the prophet gitu, bukan. Tapi nasi goreng babi. Beda konteks. Jadi nabi the prophet gitu ya. Jadi nabi di perjanjian lama. Oke. Sekarang yang on cam deh Cepi. Hosea tuh siapa sih? Nabi. Menurut Google juga ya. Oke deh, berarti udah pinter-pinter. Betul teman-teman, jawabannya nabi. Jadi Hosea ini salah satu nabi dalam perjanjian lama. Nah, tapi mungkin Hosea nabi yang kayak apa, kalian tahu nggak? Kira-kira kalau disuruh deskripsiin nabi Hosea ini dengan satu kata atau dua kata deh maksimal. Ada yang bisa deskripsiin nggak? Hosea ini nabi yang seperti apa sih? Ada yang bantu jawab? Kayaknya lagi letih lesu, lemah dan berbobot berat kayaknya. Waduh capek semua kali ya. Malam-malam gini ngantuk, gak ada yang lapar, baru pulang kerja. Ya menurut teman-teman, Hosea tuh nabi yang seperti apa sih? Ada yang tahu nggak kira-kira? Ada yang tahu ya? Oke, aku kasih bocoran sedikit. Nabi Hosea atau kitab Hosea ini kalau bisa dideskripsikan dengan satu kata yang kalau aku pribadi kalau ditanya teman-teman, kalau kitab Hosea tuh yang bikin inget tuh apanya sih? Ada satu kata yang terlintas di pikiranku, yaitu pelacur atau perempuan sundal. Kalau zaman sekarang kita ngomongnya PSK gitu ya, pekerja seks komersial. Nah, apa hubungannya Hosea sama PSK ini? Nah, kita akan sama-sama belajar teman-teman. Tapi sebelum kita mulai lebih jauh belajar tentang Nabi Hosea dan apa yang kita bisa pelajarin, kita mau lihat dulu nih satu video tentang kenapa sih kok kitab Hosea ini ditulis dan kenapa kok Hosea ini dipanggil jadi nabi sama Tuhan. Oke, aku share screen sebentar ya, teman-teman. Kitab Nabi Hosea. Hosea tinggal di bagian utara kerajaan Israel yang terkadang dia sebut dengan Efraim atau Yakub, sekitar 200 tahun setelah mereka memisahkan diri dari bagian selatan Yehuda. Ingat kisah dari satu raja-raja. Hosea dipanggil untuk berbicara atas nama Allah pada masa pemerintahan salah satu raja terburuk Israel, Raja Yerobiam II. Bangsa ini mengalami kekacauan, dan pada tahun 722, Kekaisaran Asyur yang kejam menyapu dan menghancurkan Israel. Sekali lagi lihat kisah di 2 Raja-Raja. Dan Hosea telah mengetahui bahwa ini akan terjadi.
Kitab ini adalah kumpulan dari sekitar 25 tahun khotbah dan tulisannya, yang sebagian besar adalah puisi, dan seluruh koleksi ini dirancang ke dalam 3 bagian utama. Mari telusuri saja dan kita akan lihat bagaimana kitab ini ditulis. Bagian awal menceritakan kisah pernikahan Hosea yang hancur dengan seorang wanita bernama Gomer yang melakukan persinahan. Oke, cukup sampai sana dulu. Nanti kepanjangan kalian jadinya nggak usah dengerin aku, udah nonton video aja udah cukup itu. Nah, tadi tuh background singkat teman-teman. Jadi kayak kenapa Hosea dipanggil sama Tuhan pada waktu itu keadaannya di Israel tuh gimana? Nah, tadi kita udah lihat sedikit gitu ya. Nah, aku berharapnya teman-teman udah mengerti sedikit, oh kitab Hosea ini kayak gini nih. Kacau kata Henok. Nah, ini memang kondisinya Israel waktu itu kacau. Dia lagi diserang sama bangsa lain. Tadi bangsanya kalau teman-teman ini namanya Asyur gitu ya. Nah, yang lucunya adalah ini kan teman-teman bayangin ya, ini kan Hosea dipanggil sama Tuhan jadi nabi. Jadi Tuhan panggil Hosea itu untuk apa? Jadi nabi memberitakan firman Tuhan, mengingatkan bangsa Israel tentang apa yang harus mereka lakukan. Kondisinya lagi perang nih. Mereka lagi dijajah sama bangsa lain. Tapi ada yang unik dari panggilannya si Hosea ini, teman-teman. Makanya aku mau ajak teman-teman semua untuk buka dari kitab Hosea. Hosea pasal 1 sampai 3. Nah, setelah kita akan fokus di tiga pasal itu, tapi kita akan baca beberapa ayat aja, teman-teman. Hosea pasal 1 dulu ya. Kita buka Hosea pasal 1. Teman-teman boleh buka di HP, di laptop, atau di Alkitabnya masing-masing. Nah, nanti aku mau minta tolong teman-teman untuk bantu bacain bergantian ya. Hosea pasal 1. Kita baca dulu Hosea pasal 1. 1 sampai 12. Ini dikit sih teman-teman pasal 1. Jadi kita baca semua aja kali ya. Hosea pasal 1 ayat 1 sampai ayat 12. Nanti aku ayat 2 minta tolong siapa bacain, nanti aku langsung sebut ya teman-teman. Jadi teman-teman standby aja. Hosea pasal 1 ayat 1 sampai ayat 12. Oke, siap-siap. Aku akan baca ayat 1-nya dulu ya. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beri pada zaman Usia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Oke, ayat 2 minta tolong Cepin untuk bantu bacain. Keluarga Hosea sebagai Israel yang tidak setia. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Oke, thank you Cepi. Ayat 3 minta tolong Henok bantu bacain, Hen. Sorry, Oke, Hosea 1 ayat 3. Ayat 4 nanti Yesika ya, siap-siap ya. Ayat 3 Henok dulu. Henok udah ketemu. Pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Oke, thank you Henok. Ayat 4 Yesika. Ayat 5 Gerat ya, siap-siap. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yisrael kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang dari Yisrael, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel." Ayat 5 Gerat. Ayat 6 Nindi, siap-siap ya. Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Loruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel, dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka." Oke, ayat 7 Nindi, ayat 8 Adriel, siap-siap ya. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda. Oke, ayat 8 Adriel, ayat 9 Nia, siap-siap. Sesudah menyapi Loruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki.
Oke, ayat 9, ayat 9 nih ya, ayat 10. Lionel ya, siap-siap. Lalu berfirmanlah ia, berilah nama Lo-Ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu. Oke, thank you nih ya, ayat 10. Lionel, ayat 11, Aurel siap-siap ya. Tetapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir laut yang tidak dapat ditaka dan tidak dapat dihitung. Dan di tempat ini di mana dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, akan dikatakan kepada mereka, orang-orang anak-anak Allah yang hidup. Orang Yehuda dan orang Israel akan berkumpul bersama-sama dan akan mengangkat bagi mereka satu pemimpin. Lalu mereka akan menduduki negeri ini sebab besar hari Yizreel itu. Ayat 12, katakanlah kepada saudara-saudaramu laki-laki Ami dan kepada saudara-saudaramu perempuan Ruhama. Oke, thank you teman-teman untuk bantuannya membaca. Senang aku dibantuin semua. Nah, teman-teman, mungkin kalau kalian baca satu-satu nggak paham gitu, ini ngomongnya tentang apa. Nah, teman-teman boleh baca ulang lagi, baca sendiri aja secara ini screening, baca singkat aja, baca cepat. Nah, ayat 2 sampai ayat 9 itu adalah satu perintah, satu tugas yang Tuhan berikan kepada Nabi Hosea. Dan kalau teman-teman baca, itu bagi kita manusia ya, itu nggak masuk akal perintahnya teman-teman. Nah, di ayat 10 sampai ayat 12, itu adalah alasan kenapa Tuhan memberikan perintah dan tanggung jawab ini ke Nabi Hosea. Nah, kalau teman-teman lihat ya tadi ya, ayat 2 yang tadi dibaca. Tadi Tuhan ngomong apa sama Hosea? Tuhan berfirman, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakkanlah anak-anak sundal. Karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Itu kalau kita lihat di zaman sekarang nih ya, ini kita berimajinasi. Misalnya aku jadi Hosea zaman sekarang. Tiba-tiba Tuhan ngomong sama Niko, sekarang kamu pergilah ke di Jakarta nih, di mana ya? Aku tahunya misalnya kayak ke Mangga Besar gitu ya. Mangga Besar kan banyak tempat begitu-begitu tuh. Daerah apa sih, dunia malam gitu ya. Misalnya, pergilah ke sana, di sana cari PSK. Kamu harus cari PSK itu, nikahin dia, dan kamu harus punya anak dari dia. Kalau teman-teman jadi aku, dengar firman Tuhan begitu, perintah Tuhan kayak gitu, kira-kira kalian responnya gimana? Kayak, Tuhan ini serius. Tuhan, serius ini? Suruh nikahin PSK. Kan banyak orang lain yang lebih pantas Tuhan buat aku. Tuhan panggil aku jadi nabi, tapi suruh aku menikahi seorang perempuan sundal. Seorang PSK, seorang pelacur Tuhan. Nah teman-teman, mungkin itu juga yang ada di pikiran Hosea gitu ya. Dan kenapa Tuhan nyuruh itu? Tuhan ngomong kenapa? Karena negeri ini, karena Israel, itu bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Jadi kenapa Hosea disuruh seperti itu? Itu untuk apa? Supaya Hosea ini jadi contoh ini loh. Contohnya bangsa Israel tuh kayak apa? Ya kayak perempuan yang akan kamu nikahi itu nantinya. Dan setelah itu Hosea benar-benar cari seorang perempuan sundal itu, dan dari perempuan sundal itu dia punya berapa anak teman-teman? 3 anak ya. Nah, siapa aja tadi namanya? Susah-susah ya namanya teman-teman. Anak yang pertama, oke, coba aku mau minta tolong. Anak yang pertama, Henok tahu nggak nama anak yang pertama namanya siapa? Lo-Ruhama. Yang pertama? Lo-Ami. Belum, sebelumnya itu. Oh, tunggu. Ya, saya ada. Ada satu kelewatan. Kelewatan ya? Ayat 4, ayat 4 iya. Henok. Oh ya, iya. Kemudian, yes. Betul. Oh, emang Israel. Ya, betul, Israel. Oke, thank you, Henok. Namanya mirip kayak Israel soalnya. Ya, betul. Jadi kita salah baca mungkin ya, Israel. Jadi nama anak pertama tuh Israel, dan artinya sedikit waktu lagi aku akan menghukum keluarga Yehu karena kok aku jadi salah sih. Nah, jadi istilahnya Tuhan tuh menghukum Israel. Terus nama yang kedua tadi Henok juga udah sebutin tuh, Lo-Ruhama. Dan ayat yang ketiga, anak yang ketiga namanya Lo-Ami. Dan arti nama anaknya tuh gak ada yang bagus, teman-teman. Si Lo-Ruhama artinya apa? Kamu harus kasih nama anak itu Lo-Ruhama. Karena apa? Ini alasannya, ini arti namanya. Karena aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel.
Jadi artinya Lo Ruhama itu Tuhan nggak menyayangi lagi kaum Israel. Terus Siloami, artinya apa? Siloami. Lalu berfirmanlah, berilah nama Lo-ami kepada anak yang ketiga. Kenapa? Karena kamu ini bukanlah umatku, dan aku ini bukanlah Allahmu. Itu artinya nggak ada yang bagus loh teman-teman. Kalau orang kasih nama anak tuh pasti pengennya yang bagus ya. Dia jadi pemimpin, jadi apalagi jadi orang yang hebat, jadi orang yang diberkati Tuhan, punya uang banyak gitu. Kalau kita punya anak, pasti berharapnya begitu. Dan aku yakin arti nama dari teman-teman yang ada di tempat ini, pasti arti namanya itu bagus-bagus teman-teman. Nah tapi ini, Tuhan nyuruh Hosea kasih nama anak-anaknya, itu artinya nggak ada yang bagus. Dan wah ini sangat membingungkan sih, aku jujur. Kalau misalnya Hosea, kalau kita bayangin diri jadi Hosea gitu, mungkin Hosea sendiri bingung gitu ya. Dan nggak berhenti di sana loh teman-teman. Setelah Tuhan menyuruh Hosea menikahi perempuan sundal dan punya anak dari dia, tambah nama anaknya, nggak ada yang bagus teman-teman. Di pasal ketiga, coba sekarang kita sama-sama buka pasal 3 ya teman-teman. Buka pasal 3, aku akan bantu bacain untuk kita semua. Teman-teman bisa sambil lihat di Alkitabnya masing-masing. Pasal 3, Hosea pasal 3. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mengasihi orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada Allah-Allah lain dan menyukai kue kismis. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 sikal perak dan 1,5 homer jelai. Aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal, dan dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki. Juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau. Sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tiada pemimpin, tiada korban, tiada tugu berhala, dan tiada efod dan terafim. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan, Allah mereka dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Jadi ternyata nggak berhenti sampai di sana penderitaan si Nabi Hosea ini, teman-teman. Setelah dia menikahi perempuan sundal atau menikahi PSK tadi gitu ya, dan dia punya anak. Setelah itu, nggak lama setelah Hosea punya anak dengan wanita ini, wanita ini kabur dan berbuat sundal lagi, teman-teman. Jadi dia balik lagi tuh jadi perempuan sundal. Dia balik lagi ke kehidupan lamanya dan bertemu laki-laki lain. Dan parahnya, Hosea harus bayar si istrinya ini. Dia kan udah jadi istri Hosea, teman-teman. Bayar dengan tadi berapa? 15 sikal perak dan 1,5 homer jelai. Jadi si wanita ini yang udah jadi kepunyaannya Hosea, yang udah jadi istrinya Hosea, dia pergi lari meninggalkan Hosea, kembali ke kehidupan lamanya, bersundal lagi, jadi pelacur lagi, jadi PSK lagi. Dan setelah itu Hosea masih apa? Untuk mengambil dia kembali, Hosea masih harus bayar lagi ke laki-laki yang sudah jadi selingkuhannya istrinya ini. Gila, kalian bayangin ya, kalau jadi Hosea, kalian mungkin cuma bisa ngomong kayak, gila, Tuhan ini apa sih maksudnya sama hidupku? Tuhan ini pengen apa sih? Nah teman-teman, kalau kita baca mungkin kita masih belum bisa memahami dengan utuh. Ya, kita masih nggak paham. Ini apa sih maksudnya Kaniko? Aku nggak paham nih, nggak ngerti nih. Tapi kalau teman-teman lihat ya, ini aku akan tampilin satu video yang semoga bisa membantu kita semakin memahami kejadiannya waktu itu tuh kayak gimana. Nah nanti setelah ini aku pengen dengar respon teman-teman gimana sih tentang cerita dari Nabi Hosea ini. Oke. Kita akan lihat sama-sama ya videonya. Can God divorce his bride? Can God break his marriage vows? What if his bride left him for another? What if she sold her allegiance to another spouse? This is what Hosea is about. For Israel was under the threat of war.
But instead of running to her husband, she ran to the foreign gods of foreign lords. She paid tribute to buy foreign support from foreign swords. Israel was cheating on God by trusting in a foreign military force. By flying other flags above the temple's doors, his wife was breaking the vows she swore. So, how would God respond? What does God do when his wife becomes a whore? The problem was, Israel didn't see herself this way, a bankrupt lover for whom no one would pay. So God called Hosea to portray his fractured relationship with Israel, to put God and Israel's broken marriage on public display. Hosea paid the marriage price for Gomer, a woman who embodied sexually what Israel had done through their foreign policy. Yet, Hosea pledged his allegiance to her maritally. This was to be a picture of God's own covenant ceremony, when God pledged his allegiance to Israel as a people and country, and when Israel vowed themselves to love God as a king and trust his kingdom only. God would keep them safe as Israel kept their vows. God would prove his allegiance to his people by protecting them in his house. But what about when Israel continued to sleep around on their spouse? What about when Israel left the free political protection of God's house to sell herself to a foreign love? What about when she makes costly payments for military safety offered by the false lovers God had just freed her from? Would God divorce his bride? Would God break his marriage vows? What if his bride left him for another? What if she sold her allegiance to another spouse? The answer comes not in a display between husband and wife, but between parents and their kids. Instead of his wife's behavior prophesying, his children's names become the prophets. Their first child was named after a battlefield where evil kings were assassinated and evil kingdoms were repealed. That place and his name was Jezreel. His name revealed that Israel's foreign whoring wouldn't save their kingdom, but would be the reason God crushed them under his heel. Their second child was named No Mercy, to state overtly that the children of Israel would not be forgiven of their national adultery. Their third child's name was the most pointed, and for Israel, the most unbelievable. His name was Not My People. Israel had so broken her vows, her allegiances had been so abandoned that God said, "You will not be my wife, and I will not be your husband." Is God divorcing his bride? Is God breaking his marriage vows? After all, despite Hosea's warnings to Israel's perpetual whorings, she continued to steal from the temple, take her husband's earnings to fund her fearful yearnings. She indebted herself to other nations, other gods, other lovers, though they were frauds. In fear, she sold the allegiance her husband had bought. She pawned off her vows to buy a protection she'd already got. Shouldn't God's love lead to a holy anger? Shouldn't God's jealous wrath burn for his spouse? Shouldn't God divorce his bride? Shouldn't he break his marriage vows? But the good news of Hosea is that God will not ultimately let his bride walk out. For he will not give up his wife, no matter how far she's run down her adulterous path.
The very thought makes his heart recoil within him, so he will buy her back. He will not execute his burning anger, because his compassion burns hotter than his wrath. But Hosea promised something must first come to pass. Israel's lovers would betray her. The arms she ran to for protection would raise up against her in attacks. Israel would collapse. In exile, God would abstain from Israel, separate from her because of her adulterous acts. She would be trapped by the very swords and chariots she paid for with her love and tribute, with her trust and tax. Israel would again be the bankrupt lover for whom no one would pay, stuck with a debt owed to foreign lovers and broken vows that needed to be remade. Like Israel, maybe you have never seen God's people this way. But to us, Hosea would say that we too are constantly under the threat of violence and war. But instead of running to our husband, we run to our nation's gods and our nation's lords. We give our allegiance to the safety and support of our nation's swords, cheating on God by trusting in a foreign military force. We praise politicians in our pulpits and fly another nation's flag above our church's doors. How will God respond? What will God do when his wife becomes a whore? Shouldn't God's love lead to a holy anger? Shouldn't God's jealous wrath burn for his house? But Jesus shows us that God will not divorce us. He will not break his marriage vows. Even though we left him for another, even though we sold our allegiance to another spouse, Jesus paid the marriage price for us. His blood buys back the safety we sold and gives us a home that can't be lost. For he renewed our vows and pledged his allegiance when he died for his whoring bride on the cross. Jesus is our King, our Master, our President, our Lord. But he is also the best lover and husband we can trust and adore. Jesus protects us in this new kingdom so we don't have to lust after other flags anymore. Jesus moved us back home with God. He made a beautiful wife out of a whore. So pledge your allegiance to Jesus, for he will protect us. Even if we lose the kingdoms to which we offered our trust, even if we die under the armies and politics we've run after in lust, there is still a kingdom for us. Jesus will never give us up, no matter how far we've run down our adulterous paths. The very thought made his heart recoil within him, which is why he bought us back. On the cross, he extinguished his burning anger and showed that his compassion burns hotter than his wrath. Hey. Itu videonya cukup panjang ya teman-teman, 10 menit, tapi gue yakin tuh membantu kita untuk memahami apa sih isi dari kitab Hosea ini. Nah teman-teman, dulu waktu baca kitab Hosea ini pertama kali ya, awal pertama kali baca tuh nggak paham gitu, tapi semakin baca semakin ngerti kayak, wah ini satu kitab yang luar biasa. Dan ini kitab Hosea tuh kisah nyata teman-teman. Benar-benar ada seorang nabi yang bernama Hosea dan dia melakukan semua yang dituliskan dalam dalam kitab itu. Nah teman-teman, kalau tadi kita lihat gitu ya,
Aku bayangin kalau aku jadi Hosea, aku nggak kuat mungkin teman-teman. Ini bayangin aja tuh seorang suami yang sudah berusaha mencintai istrinya apa adanya gitu ya. Biasanya yang begitu tuh cowok teman-teman. Biasanya kalau di zaman sekarang yang sering gitu tuh cowok ya. Cowok yang selingkuh, cowok yang ninggalin pasangannya. Tapi ini kebalikannya begitu. Dia menikahi seorang perempuan sundal, menikahi seorang pelacur, dan dia terus-terusan dikhianati. Wajarnya dan biasanya yang sering terjadi adalah ya udah cerai aja udah sekalian gitu ya. Udah capek istilahnya biasanya itu begitu karena terus-terusan dikhianatin, terus-terusan diselingkuhin. Tapi enggak dengan Hosea, teman-teman. Padahal kalau kita bayangkan ya, sebagai seorang pasangan yang sangat mencintai pasangannya gitu ya, itu nggak terbayangkan sakit hatinya tuh gimana rasanya karena dikhianati bertubi-tubi dan secara terang-terangan loh teman-teman. Tapi itulah yang dialami Hosea. Dan apa yang Hosea alami ini menggambarkan dengan apa yang sebenarnya Tuhan sedang merasakan. Bangsa Israel itu digambarkan sebagai Gomer, istri Hosea yang tidak setia tadi, yang terus-terusan mengkhianati pernikahannya dengan Hosea. Dan Hosea, suami yang sangat sabar dan sangat setia kepada istrinya ini menggambarkan juga sifat Allah yang sangat sabar dan setia kepada bangsa Israel, teman-teman. Waktu Hosea diminta untuk menikah, perintah Tuhan itu jelas. Hosea harus mengawini perempuan sundal. Hosea harus menikahi Gomer, yang adalah seorang pelacur. Nah, teman-teman, bukankah sebetulnya Tuhan tuh udah tahu bahwa bangsa pilihannya, bahwa bangsa Israel itu juga akan terus-menerus mengkhianati Tuhan. Sama seperti Gomer yang terus-menerus mengkhianati si Hosea ini, teman-teman. Sama seperti Gomer yang terus berusaha mengkhianati Hosea dengan berzina dengan lelaki lain, begitu juga bangsa Israel yang terus-menerus berzina, terus-menerus berselingkuh dengan menyembah Allah-Allah lain. Nah, kenapa sih Tuhan harus memilih bangsa yang seperti itu, teman-teman? Bukankah ada bangsa-bangsa lain yang jauh lebih baik gitu ya? Kalau bangsa Israel tuh ternyata seburuk itu, kenapa sih kok Tuhan harus memilih bangsa Israel? Memang pada akhirnya semua bisa jadi happy ending, teman-teman. Sama seperti film-film yang sering kita lihat gitu ya. Memang semuanya akan jadi happy ending mungkin gitu. Tapi pertanyaannya, itu worth it nggak sih? Itu sepadan nggak sih? Bagi Tuhan untuk mengabaikan perasaannya, untuk merasakan terus dikecewakan, terus dikhianati, terus disakiti, melalui proses yang sangat menyakitkan itu, teman-teman. Nah, pertanyaannya buat kita semua adalah, menurut teman-teman, siapakah Gomer tadi? Di dalam kehidupan kita, di zaman sekarang ya, di dalam kehidupan kita, menurut kalian siapa sih Gomer tadi? Apakah dia itu orang yang kalian kenal? Apakah dia itu mungkin keluarga kalian atau apakah dia itu pasangan kalian? Nah, teman-teman, kalau kalian menjawabnya dengan menunjuk orang lain, berarti kita gagal untuk mengenali sifat Gomer yang ada di dalam diri kita, teman-teman. Karena sebenarnya Gomer itu juga gambaran dari masing-masing kita, teman-teman. Sama seperti Gomer, sama seperti bangsa Israel, sebenarnya kita tuh juga sering mengkhianati Tuhan. Kita sering mengecewakan Tuhan. Kita sering berselingkuh. Kita sering bersundal dari Tuhan. Dan sama seperti Hosea juga. Sama seperti Tuhan yang terus-menerus mengampuni Israel, terus-menerus sabar dan sayang sama Israel. Seperti itu juga Tuhan sama kita, teman-teman. Meskipun Tuhan terus-terusan disakitin gitu ya. Ketika kita lebih memilih Allah lain dalam hidup kita, apa itu? Banyak, teman-teman. Entah itu ketika kita lebih memilih pekerjaan kita, ketika kita lebih memilih sekolah kita terus-terusan berusaha, aku harus jadi makin pintar sampai kita lupa sama Tuhan. Atau ketika kita lebih memilih pacar kita, tiap hari ngabisin waktu buat pacarnya, uang sakunya habis buat beliin pacarnya. Ketika kita lebih memilih pacar kita lebih daripada Tuhan. Atau mungkin ketika kita lebih memilih hidup yang nyaman, aku mau hidup yang nyaman, aku pengen pekerjaan yang bagus, yang uangnya banyak. Sampai akhirnya kita mengorbankan, kita nggak ke gereja, kita jarang ikut komsel, kita jarang ibadah sama Tuhan. Ketika kita memilih Allah-Allah lain itu daripada Tuhan,
Sebenarnya Tuhan tuh hatinya sakit, teman-teman. Sama seperti hatinya Hosea. Tapi di dalam kekecewaannya itu, dan mungkin Tuhan juga marah gitu yang melihat kita. Tapi bersyukur karena ternyata kasih setia Tuhan, kasih sayangnya Tuhan sama kita tuh jauh lebih besar daripada rasa marah yang Ia miliki untuk kita. Dan itulah yang akhirnya menyebabkan Tuhan mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, untuk datang ke dunia dan menebus kita semua, menyelamatkan kita semua dari kuasa dosa. Kalau ditanya, worth it nggak buat Tuhan? Sepadan nggak buat Tuhan? Menurutku ya teman-teman, nggak sepadan loh teman-teman. Selama ini Tuhan yang terus-terusan berkorban buat kita. Kita pernah nggak berkorban buat Tuhan? Kok kayaknya jarang ya? Kalau teman-teman tanya itu ke aku sendiri, aku juga akan jawab jarang loh aku berkorban, benar-benar berkorban buat Tuhan. Tapi Tuhan terus-menerus berkorban buat kita, bahkan di puncaknya adalah Ia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita dari kuasa maut dan dosa, teman-teman. Nah, teman-teman, bukankah seharusnya kita bersyukur gitu ya? Kita senang, kita bersuka cita. Tapi kenyataannya enggak. Kita tuh sama seperti Gomer. Balik lagi selingkuh sama ala-ala lain, balik lagi berbuat dosa, balik lagi ngecewain hati Tuhan. Dan banyak hal yang terjadi, teman-teman. Nah, teman-teman, harusnya ini jadi satu ingat-ingatan buat kita. Bahwa Tuhan juga pengen kita untuk nggak terus-terusan seperti Gomer, yang terus-terusan mengkhianati Tuhan. Tapi Tuhan pengen kita untuk balik sama Tuhan. Yuk balik lagi sama Tuhan. Jangan terus-terusan, jangan enak-enakan selingkuh, jangan enak-enakan bersundal. Tapi kita harus balik sama Tuhan. Nah, di kitab Hosea pasal 14, ini pasal yang terakhir dari Hosea. Kitab ini ditutup dengan satu ayat, teman-teman. Hosea pasal 14 ayat 10. Aku akan bacakan untuk kitab semua ya. Hosea pasal 14 ayat 10. Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus, dan orang benar menempuhnya. Tetapi pemberontak tergelincir di situ. Nah, ayat ini ngomong apa, teman-teman? Ayat ini pengen kasih tahu ke kita bahwa apa yang dituliskan dalam kitab Hosea ini nggak cuma berbicara, nggak cuma ditujuin buat orang Israel waktu itu aja. Tapi juga kitab ini berbicara kepada kita semua. Dan masih berlaku, masih up to date bahkan sampai zaman sekarang. Dan itu juga masih berlaku untuk kita semua. Nah, firman Tuhan mengatakan, siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus. Nah, teman-teman, kalau kita sadar bahwa mungkin selama ini kita masih jadi kayak Gomer gitu ya. Terus-terusan nyakitin hati Tuhan, terus-terusan ngutamain sesuatu yang lain lebih daripada Tuhan. Kalau kita sadar selama ini kita udah terlalu jauh lari dari Tuhan, yuk kita sama-sama balik ke Tuhan. Dan kita juga bisa belajar dari Hosea ini. Nah, sebenarnya teman-teman, bulan ini tuh sinode kita sedang membicarakan tentang tema keluarga. Nah, teman-teman, mungkin kita di dalam keluarga kita juga banyak keluarga yang gak sempurna ya, kayak KTB kemarin. Nah, tapi marilah kita belajar dari kesetiaan Hosea dan juga kesetiaan Tuhan. Meskipun mungkin kita sendiri juga sering dikecewakan, sering dikhianati oleh orang lain. Mungkin kita pernah jengkel, gondok, dan marah sama orang lain. Ingatlah bahwa Tuhan kita tuh Tuhan yang sangat mengasihi dan selalu mengampuni kita. Nah, kita pun juga sebagai anak-anak Tuhan harus belajar seperti itu. Marilah kita belajar untuk mau mengampuni orang lain, mau mengasihi orang lain. Apalagi kalau kita yang masih punya keluarga, kita masih punya papa mama yang lengkap, kita masih punya kakak, kita masih punya adik. Aku tahu bahwa mereka bukan orang yang sempurna, mereka masih bisa berbuat kesalahan, mereka masih bisa menyakiti kita. Buat kita juga yang mungkin udah punya pasangan gitu ya. Nah, pasangan kita nggak sempurna, teman-teman. Mereka masih bisa berbuat salah. Tapi sama seperti firman Tuhan hari ini, mari kita belajar dari kesetiaan Hosea yang juga menggambarkan kesetiaan Tuhan kepada kita. Adalah kita belajar untuk mau mengampuni, mau mengasihi mereka. Sama seperti Tuhan yang selalu mau mengasihi dan mengampuni kita semua. Kiranya Tuhan menolong kita untuk boleh mengerti, memahami, dan bahkan melakukan firman Tuhan yang kita renungkan pada malam hari ini. Mari kita menutupnya dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu sudah kami pelajari, sudah kami dengarkan. Kiranya Tuhan yang tolong kami melalui Roh Kudus-Mu, supaya kami yang terbatas ini boleh mengerti,
memahaminya, melakukannya di dalam kehidupan setiap kami. Kami rindu boleh menjadi anak-anak Tuhan yang boleh jadi teladan dalam mengasihi, dalam mengampuni orang lain, sama seperti Tuhan yang begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Oke, selanjutnya aku serahkan ke Cepi. Oke, thank you Kak Niko buat sharingnya. Kembali mengingatkan lagi sih buat aku pribadi dan teman-teman semua pasti ya. Walaupun kayak mereka off cam gitu, tapi pasti mereka tetap dengerin kok. Tenang saja. Terus tadi apa ya? Dari sharing tadi yang sudah disampaikan Kak Niko tuh aku pas di filmnya tuh aku dapat satu highlight sih gitu yang kembali menegur dan mengingatkan aku gitu kalau di situ tulisannya kayak kasih karunia kasih Tuhan tuh lebih besar daripada amarahnya Tuhan gitu. Jadi itu sih yang mungkin bisa kita ingat gitu. Ya walaupun kita banyak melakukan dosa, banyak melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, tapi ya itu kasihnya Tuhan tuh benar-benar luar biasa dan sebegitu besarnya buat kita gitu. Jadi yang seperti kayak tadi kan Niko sudah bilang gitu, Tuhan udah sabar banget sama kita. Tuhan udah benar-benar sangat amat mengasihi kita lah. Jadi kalau memang kita lagi melenceng atau apa, yuk kita sama-sama balik lagi, kita sama-sama ke Tuhan lagi gitu, karena Tuhan sudah menunggu kita untuk kembali lagi kepadanya gitu. Terima kasih Kak Niko buat sharingnya. Oke, kita mau doa.